Ya, selamat datang di Teman Catur. Di video kali ini saya akan membahas sebuah partai catur yang sangat menarik antara Bliss 5 dan Bele, tepatnya pada tahun 1978. Langsung saja ya ke pertandingannya guys. Langkah pertama dimulai dengan E4, E5, kuda F3, kuda C6, kuda C3, dan dibalas dengan kuda ke F6 yang kita kenal dengan pembukaan 4 kuda. Langkah selanjutnya, putih melangkahkan gajah ke B5 dengan tujuan untuk mengaktifkan gajah dan mempersiapkan rokade pendek. Hitam melangkahkan kuda ke D4, dibalas putih ke C4, gajah ke C5 mempersiapkan rokade pendek dan mengaktifkan perwira gajah hitam. Putih memakan pion E5, dibalas hitam menteri ke E7, mencoba untuk melakukan serangan ke lajur E, gajah dan pion. Selanjutnya, putih melangkahkan gajah ke F7, skak. Raja bergeser ke F8, kuda melakukan skak, dan hitam memakan pion G5. Selanjutnya, putih melangkahkan gajah ke C4, kuda memakan pion E4, dan putih mengamankan raja. Di sini benteng melakukan kombinasi ya guys. Benteng memakan H2, kemudian dibalas raja putih memakan benteng. Selanjutnya hitam melangkahkan ke H4, menteri cek. Kemudian raja balik lagi ke G1, kuda ke G3, ancaman skakmat. Kemudian putih melangkahkan menteri ke H5, di mana menunda skakmat. Dengan simpel hitam memakan menteri H5. Nah, kemudian di sini putih melangkahkan pion memakan kuda, mengancam menteri sekaligus melakukan skak. Nah, tapi di sini ada langkah bagus yang dimiliki oleh hitam ya guys. Apakah kalian tahu guys langkahnya apa? Ya, benar, langkahnya adalah kuda F3. Jadi, kuda F3 ini adalah langkah yang sangat bagus, di mana menutupi skak sekaligus mengancam skak, double skak, dan membuat putih menyerah karena terjadi skakmat. Nah, tapi di sini kita perlu mengambil beberapa pelajaran ya. Yang pertama adalah langkah yang dilakukan putih memakan pion. Nah, sebaiknya gajah tidak perlu memakan pion karena langkah tersebut kurang bagus. Sebaiknya langkah terbaik yang dilakukan oleh putih adalah gajah tetap tidak memakan pion, tetapi melakukan pergerakan gajah mundur, karena di sini kita bisa melihat gajah sedang diserang oleh menteri. Nah, jadi langkah gajah ini kurang baik ya, atau blunder. Nah, yang kedua adalah langkah yang dilakukan kuda ke G6. Langkah ini juga terbilang kurang baik karena di sini kuda tidak mempunyai dukungan dari manapun, dan apabila dimakan oleh pion tidak ada serangan yang berarti. Jadi pengorbanan yang dilakukan kuda adalah pengorbanan yang sia-sia. Lebih baik kuda mundur ke D3 menghindari serangan menteri. Nah, yang terakhir adalah yang bisa kita ambil pelajaran adalah kombinasi yang dilakukan hitam dengan memakan pion H2. Kenapa? Karena di sini kombinasi bagus sekali dengan mempertimbangkan banyak hal. Yang pertama, perwira yang aktif, kuda yang aktif menyerang menteri, dan posisi gajah yang langsung menyerang ke raja. Jadi pengorbanan
benteng yang dilakukan oleh hitam sangat bagus sekali. Nah, demikian partai ulasan catur kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Salam teman catur.